Tidak terasa penerus Redmi seri C sudah rilis di bulan Agustus di tahun 2025. So guys, nggak pakai lama, mari kita bedah dan kupas tuntas aja kelebihan dan kekurangan murid baru saya ini, Redmi 15C. Dalam pemakaian 15 hari atau lebih tepatnya 360 jam, 15 menit, 15 detik yang lalu. Apakah kali ini seri C kasih perbaikan atau cuma ganti casing dan nama doang? Bersama Bu Guru Vanilla, mari kita bedah. Oke kelas, untuk harga Redmi 15C 4G ini relatif terjangkau ya. Untuk varian RAM 6 per 128GB yang kami miliki ini, kami beli di harga 1,4 jutaan warna orange. Kalau Anda mau melirik varian 8 per 256GB boleh juga. Varian ini dijual di harga 1,7 jutaan. Tapi perlu diingat boy, entah kapan Anda melihat video ini, Anda juga wajib melirik cover box yang kami beli ini. Tolong diperhatikan baik-baik ya kelas, penting soalnya. Karena saya yakin suatu saat pasti banyak beredar Redmi 15C KW di pasaran. Seperti kasus pendahulunya Redmi 13C dan Redmi 14C. Banyak sekali memakan korban. Jadi, jika Anda ingin membeli Redmi 15C, pastikan terlebih dahulu gambar cover boxnya. Persis dengan box yang kami beli ini. Bagian atas ada stiker NFC. Di seperempat bagian bawah ada stiker bertuliskan kata baru. Ada gambar HP-nya dan highlight spesifikasinya. Jadi jika ke depan ada toko yang jual dengan sedikit saja perbedaan tulisan atau fontnya, Anda wajib berpikir 2 kali untuk membelinya. Paham ya kelas ya? Untuk pilihan amannya, link pembelian resmi sudah kami sematkan di YouTube Shopping dan deskripsi. So, tinggal klik dan check out, dijamin original. Se-original aksesoris di dalam boxnya ya. Saat kita buka, boxnya tentu ada HP-nya. Kedua ada jelly case transparan dengan material yang cukup tebal. Jika dipakai penampakannya seperti ini kelas. Lumayan bagus bukan ya, daripada beli lagi. Terus ketiga ada screen protector yang sudah tertempel di layar. Keempat ada kertas mantra yang tidak perlu kita baca. Kelima ada SIM ejector. Keenam ada kabel USB Type A to C. Dan ketujuh ada charger 33 watt yang sanggup mengisi baterai mulai dari 8% ke 35% di waktu 30 menit. Ke 50% butuh waktu 45 menit. Ke 85% 1 jam. Dan ke 100% 1 jam 20 menit. Untuk waktu pengisian daya 33 watt di HP ini memang terasa lambat ya. Tapi itu sih wajar karena baterainya sudah di-upgrade menjadi 6000 mAh lebih besar dibanding Redmi 14C yang hanya 5160 mAh dan charging 18 watt. Di dalam menu baterai, kita bisa temui informasi baterai health, pengisian baterai maksimal 80% dan pengisian baterai cerdas. Selain itu, ada fitur baru kelas. Kini Redmi 15C punya fitur reverse wired charging 10 watt. Atau istilahnya HP ini bisa difungsikan sebagai power bank. But kalau mengenai dapur pacu, HP ini tidak ada yang baru. SoC Redmi 15C masih tetap pakai Helio G81 Ultra, plug ketiplek dengan Redmi 14C. Jenis RAM dan ROM pun sama, pakai LPDDR4X dan eMMC 5.1. Bukan UFS. Nilai Antutu ada di 270 ribuan dengan proses baca tulis di 314 MB per second dan 264 MB per second ya. Fix, takdir HP ini lahir di dunia hanya sebagai HP casual aja. Buat gaming tipis-tipis boleh lah, asal jangan dibuat HP andalan render video 4K. Dijamin Anda bisa ngantuk menunggunya. Cuman ada bagusnya, saya lumayan ngantuk juga nungguin baterai ini sampai habis. Jadi bisa dibilang baterainya irit. Kita pernah uji tes baterainya dari 100%. Untuk jalankan tes CPU throttling 3 jam, HP ini dapat kestabilan cukup bagus di 87%. Habiskan baterai 44%. Berlanjut untuk putar konten YouTube selama 5 jam di resolusi Full HD kecerahan 25%. Plus volume 40%. HP ini habiskan baterai 23%. Untuk scroll TikTok selama 4 jam 30 menit habiskan baterai 21%. Dan lain-lain sampai sisa akhir baterai di 2%. Redmi 15C bisa dapatkan nilai SOT 12 jam 36 menit. Namun perlu diingat ini HP baru, wajar baterainya irit. SOT real pemakaian kita bahas waktu review aja ya agar lebih objektif. Lagian ya tes ketahanan baterai kali ini tanpa gaming. Cuman kalau Anda ngeyel ingin tahu
soal performa gamenya, boleh deh kami tunjukkan asal dilarang komplain terhadap fluktuasi FPS-nya yang terlihat keriting ini. Sekali lagi, ini bukan HP gaming ya. Buat main game Mobile Legends, HP ini bisa dapat rata-rata 51 FPS. Cukup wajar karena settingan grafik mentoknya hanya di ultra high 60 FPS. Mengenai suhu HP ini lumayan stabil, maksimal suhu baterai ada di 42 derajat Celcius. Dan misal Anda merasa suhu segitu mengganggu hidup Anda, jangan coba-coba mandikan HP ini ke dalam air, kelas, karena Redmi 15C hanya tahan percikan air dan debu. Taruhlah HP ini kena air hujan masih oke, karena HP ini sudah terproteksi oleh IP64. Spesifikasi ini cukup melompat jauh dibanding Redmi 14C yang hanya IP52. Layarnya pun sudah mendukung Wet Touch dan terlapis oleh Corning Gorilla Glass 3. But sayang sekali HP ini belum punya lisensi militer tahan banting ya. Hanya ada klaim sepihak dari uji lab Xiaomi. Oke kelas, impresi awal saya pakai HP ini dalam 360 jam 15 menit 15 detik. Jujurly saya suka pada warna orange-nya ini ya. Bener-bener lucu, cute, getoh ya. BAM kameranya juga nggak lebay dibanding Redmi 14C, lebih universal dan dipersimpel, sesimpel spesifikasi kameranya. Redmi 15C ini punya kamera wide 50 megapiksel f1.8 sensor by Samsung. Kalau lensa kedua ini abaikan aja ya, nggak tahu fungsinya apa gitu, nggak tahu ya. Di samping atas ada LED flash dan di bawahnya masih ada bulatan lagi. Cuman ini rata ya kelas ya, jika diraba hanya tempelan aja sih, ini bukan kamera, bukan pula IR blaster karena HP ini tidak punya IR blaster. Kita balik, di bagian depan ada kamera selfie 8 megapiksel f2.0 sensor by OmniVision yang masih berupa poni. Untuk bagian punggungnya dibungkus oleh plastik glossy, tapi jika kita sentuh, tekstur back covernya ini tidak meninggalkan sidik jari. Nice! Framenya juga terbuat dari plastik, cukup solid, finishingnya halus. Jika kita bandingkan nih ya dengan Redmi 14C, Redmi 15C ini punya postur lebih lebar 2 mm, lebih berat 1 gram, tapi lebih tipis dikit 0,2 mm dibandingkan Redmi 14C. Di bagian kanan ada volume rocker dan tombol daya yang merangkap sebagai side fingerprint. Responnya lumayan cepat sih, tombolnya tidak perlu ditekan ya, cukup disentuh manja aja maka kunci layar sudah terbuka. Beralih ke bagian kiri ada triple slot, di bagian atas polosan aja ya. Baru di bagian bawah ada jack audio 3,5 mm, single microphone, port USB Type-C, dan grill mono speaker. Untuk output mono speakernya punya fitur ekstra volume hingga 200%. Jika kita gaskan ke volume 200% ya, suaranya agak sember. Mending turunin dikit ya. Untuk kualitasnya so-so lah ya, sedikit lebih baik dari Redmi 14C, tapi di kelas 1 jutaan era sekarang cukup banyak kompetitor yang sudah sediakan HP dual speaker. Jadi ya jika Anda tidak punya HP pembanding, speaker Redmi 15C ini masih bisa dinikmati. Nilai build and design saya kasih 8/10. Kalau speaker 7/10 deh, coba dengerin. Lanjut, impresi kedua yang saya paling suka adalah layarnya kelas. Walaupun resolusi layarnya ini hanya HD+, kerapatan 254 ppi density, bezel tebal berdagu Thanos, tapi output IPS LCD-nya ini terbilang jos. Padahal penampang layarnya sangat gede ya, hampir mirip tablet zaman dulu di 6,9 inch. Namun hebatnya reproduksi warnanya berasa lebih padat dibanding Redmi 14C. View angle cukup luas, pancarannya adem, tidak bikin sakit mata karena punya 3 lisensi sekaligus dari TUF Red LAN. Untuk putar konten YouTube, HP ini bisa ke resolusi 2K. Namun jangan dipaksa di resolusi itu, hasilnya akan patah-patah. Paling lancar di resolusi Full HD. Beda lagi jika Anda paksa HP ini ke outdoor, layarnya masih cukup terlihat di tingkat 810 nits dibanding Redmi 14C yang hanya 600 nits. Redmi 15C masih sediakan skema warna vivid, tersaturasi, dan standar. Punya 10 multitouch,
touch sampling rate maksimal di 125 Hz, dan dapatkan 100% touch pressure test. Sehingga buat ketik-ketik pesan, HP ini berasa responsif. Sudah layar jumbo, minim typo. Minusnya pada refresh rate 120 Hz-nya yang punya sifat, syarat, dan ketentuan berlaku. Di menu pengaturan, refresh rate-nya bisa ke 120 Hz. Beralih ke home screen, turun ke 90 Hz. Dan jika kita buka aplikasi pihak ketiga, maka refresh rate-nya akan turun lagi di 60 Hz. Untuk UI, HP ini dipoles oleh HyperOS versi 2.0.201. Terbaru ya, berbasis Android 15. Dan kerennya, HP semurah ini dikasih update oleh Xiaomi hingga Android 19 atau 4 kali update mayor dan 6 tahun security patch hingga 2031 plus garansi 15 bulan. HP ini juga punya fitur AI kekinian, semisal Gemini AI dan Circle to Search. Jadi jika Anda kepo terhadap suatu objek, tinggal tekan bar navigasi, lingkari, maka segala informasi tentang objek tersebut akan muncul di layar. Sesimpel itu. HP ini juga sediakan NFC, Wi-Fi sharing, mode operasi satu tangan, ketuk 2 kali untuk bangunkan layar, kunci aplikasi ganda, dan game turbo. Namun sayangnya seperti Redmi 14C, game turbonya ini tidak dibekali fitur multitasking. HP ini juga tidak punya fitur split screen atau pop screen. Untuk control centernya juga hanya sediakan satu mode klasik doang, tidak ada mode modern. Dan untuk AI penghapus objek juga tidak ada. Untungnya, untuk mempercantik visual tampilan, Redmi masih sediakan aneka widget yang lucu plus aneka lock screen serta tema yang menarik. Cuma YTTA aja ya. Kalau Anda buka aplikasi bawaannya, terkadang Anda akan temui iklan. Namun jangan khawatir, iklan ini muncul pada aplikasi bawaannya aja. Kalau di aplikasi lain, iklan tidak akan muncul. Dan yang terakhir kelas, kita bahas kameranya. Layout kameranya di HyperOS 2 terbaru ini buat tampilannya sedikit berbeda ya. Untuk kamera 50 megapikselnya kini dinamai Ultra HD. Mengenai shutter speed Ultra HD pasti lebih lambat dibanding foto basic 13 megapikselnya. Untuk Ultra HD zoom maksimal hanya bisa ke 2 kali zoom. Kalau untuk foto basic bisa ke 10 kali zoom digital. Dan bisa nyalakan fitur HDR. Bisa pakai filter, plus bisa lakukan brush foto hingga 20 kali pengambilan. Untuk hasil foto antara 50 megapiksel dan 13 megapiksel hampir mirip. Kamera 50 megapiksel jika kita crop hasilnya pecah juga. Jadi untuk keseharian lebih kami sarankan pakai kamera basic aja agar tidak memenuhi memori internal. Bergeser di paling ujung ada kamera selang waktu, terus ada opsi video. Di video ini kita bisa ambil record up to Full HD 30 fps, baik video belakang maupun video selfie. Untuk stabilizer tentu tidak ada. Secara HP ini tidak punya gyroscope, pastinya tidak punya AIS apalagi OIS. Terus bergeser ke foto potret, fitur ini bisa berjalan di kamera belakang dan kamera selfie, tapi sayangnya tidak ada opsi zoom. Baru untuk foto malam hari bisa lakukan zoom maksimal di 10 kali. Jika kita bandingkan hasil foto malam hari antara Redmi 15C dan Redmi 14C, terlihat ada sedikit peningkatan di Redmi 15C, terutama dalam menghandle flare cahaya ya. Warna kulit di Redmi 15C lebih mendekati asli dibanding Redmi 14C yang sudah mulai diputihkan ya. Untuk tekstur kulit ya hampir mirip baik tanpa zoom atau 2 kali zoom. Kurang detail sih ya, tapi untuk ukuran HP 1 jutaan asal pencahayaan proper, Redmi 15C sudah cukup baik. Dan sudah selesai, itu aja sih fitur kamera yang disediakan ya. Oh ya, untuk selfie malam hari atau cahaya redup Anda bisa nyalakan lampu backlight atau pakai mode malam. Untuk lebih jelasnya sok atuh lihat aja hasil foto dan video-videonya. Check it out.
sekarang kita coba tes video dari Redmi 15C guys, di resolusi Full HD 30 fps ya. Kita record ini menjelang petang guys. Ya petang sih sebenarnya. Jadi seperti ini ya. Kelemahan, saya pikir nggak etis ya kita ngomongin kelemahan video di HP 1 jutaan ya. Untuk stabilizer ya memang seperti ini guys ya. Ini saya pegangin pakai satu tangan saja, pasti banyak guncangan ya. Cuma saya request saja untuk Redmi ya, misalkan untuk HP 1 jutaan dikasih dual mikrofon ya, jangan single mikrofon ya. Karena kalau misalkan kita tidak sengaja tertutup mikrofonnya seperti ini ya guys ya, tes. Nah pasti akan ada perbedaan ya. Karena memang HP-HP Samsung juga yang 1 juta kecil dia sudah dapat dual mikrofon. Mungkin Redmi 16C ke depan bisa kasih dual mikrofon ya, semoga saja. Oke. So class, dalam pemakaian 360 jam 15 menit 15 detik, awalnya saya cukup skeptis beli Redmi 15C mengingat jenis SoC-nya masih sama dengan Redmi 14C. Tapi saya lupa di kelas entry level kebanyakan usernya tidak melihat SoC-nya. Saya yakin mereka orang yang sabar. Yang penting adalah harga, besarnya RAM, besarnya layar, besarnya baterai, dan kecepatan charging. Dan semua itu sudah dijawab tuntas oleh Redmi 15C. Bonus proteksi IP64 Gorilla Glass 3 plus jaminan update yang panjang. Kami yakin HP ini akan laris manis dibanding Redmi 14C. Jadi ingat, jangan sampai ketipu beli barang KW. Beli di official store-nya aja, oke? Bu Guru Vanilla pamit. Pelajaran usai, kalian boleh pulang. Bye class.